Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diparingi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk tetap taat di jalan Allah. Subuh ini kita dihimpun di rumah Allah. Mudah-mudahan rahmat berkah Allah diturunkan untuk kita semua, jalan ampunan bagi setiap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diperkenalkan tentang nama. Saya masih aktif di TNI AL di Armada 2. Alhamdulillahirabbil alamin, saya termasuk aktif dalam kegiatan dakwah, isi kajian maghrib maupun subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pandai, cuma belajar dari kehidupan saya. Dulu saya tahun 2000-an itu kalau ngaji itu jam 8:30 ba'da Isya itu sampai jam 3. Itu jadi pulang subuhan. Alhamdulillah. Kalau sekarang udah gak kuat ngaji lama-lama begitu. Ya, alhamdulillah Allah memberi petunjuk untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-ilmu nurun, katanya begitu. Ilmu itu cahaya. Nur itu nama lain daripada sifat Allah, An-Nur. Kalau ilmu datang, maka kegelapan akan sirna. Kan begitu ya. Jadi al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Maka ngaji, kalau dulu saya sebagai anak-anak, orang tua saya bilang, "Nak, ngaji ke masjid, ngaji." Sama seperti bapak-bapak ke anaknya, "Ayo ngaji nak, sudah sore." Maksudnya ngaji itu adalah belajar membaca Al-Quran. Belajar baca Al-Quran. Kalau sekarang metodologinya sudah banyak, dengan metodologi cepat, walaupun hasilnya tetap lambat. Dulu kan Quran itu turutan ya, abatasa itu abjad, hawaj, harok dan seterusnya itu. Nah, itu kan turutan, biasa namanya turutan atau metode Al-Baghdadi. Nah, sekarang ada macam, ada Iqra, Qiraati, Al-Barqi, An-Nur dan sebagainya. Itu oleh pengarangnya, penulisnya, itu metode cepat, 4 pertemuan selesai. Saya menggunakan metode Al-Barqi dulu tahun 2000-an. Bertemu dengan guru saya langsung, yaitu almarhum atau Allah yarham Kiai Haji Muhajir Sultan, penulis Al-Barqi. Saya 40 orang ibu-ibu dari nol. Itu 4 pertemuan bisa baca Quran lancar dari nol gitu ya.
Soalnya kalau sudah ada isinya sedikit itu agak susah. Seperti panjenengan ngapal Quran itu kalau ada yang lupa, untuk ngulangi yang lupa lebih sulit daripada ngapal yang baru. Nah, mudah-mudahan ilmu kita itu jangan berkarat. Ilmu yang sudah hadir dalam diri kita harus menjadi amal. Jangan jadi banyaklah belajar ngaji. Supaya apa? Supaya pinter untuk berdebat. Jangan. Jadi ilmu itu harus jadi amal. Makanya kalau dulu ayo nak ngaji, ngaji itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. Ngaji itu mengkaji. Jadi ngaji itu mengkaji. Apa yang dikaji? Yang dikaji adalah diri sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita mengkaji, bagaimana kita membenahi diri yang belum baik jadi baik. Hadirnya ilmu mencerahkan. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya, dari kontrakannya, dari hotelnya, dari pondokannya menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Majelis ilmu adalah mencerahkan. Kalau orang cerah, jalan ke surga nampak, maka dimudahkan Allah menuju jalan surga itu. Maka ngaji, orang Jawa susah nyebut ngaji. Jadi ngoji, songo lan siji. Ngaji itu ono sing sanga, ono sing siji. Ngoji, orang ngaji berarti orang yang sanggup membenahi diri. Ngoji lubang sing songo, lubang sing siji. Dalam tubuh manusia ada lubang 9. Ada lubang 9. Kita sama-sama. 2 lubang hidung, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Jumlahnya berapa? 7. Turun ke bawah 2 lubang, cari sendiri. Siapa yang mampu memanage 9 lubang di jalan Allah, insya Allah selamat dunia akhirat. Yang bisa menyelamatkan dunia akhirat dengan 9 lubang tadi, kalau kita paham ilmunya, kalau cahaya datang ke dalam hati, lalu 1 lubang ingkang aji, namanya lubang hati. Rasulullah dawuh, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Segumpal daging itu baik, akan baik aktivitas yang dilakukan oleh tubuhnya. In fasadat, kalau hatinya buruk, fasadal jasadu kulluh, akan buruk pula yang menjadi sikap tindakan dalam kehidupannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka agama datang ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, di mana itu takwa? Lalu Rasul menjawab, at-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di dalam hati. Oleh karena itu, kita ngaji setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penceramah ustadz tidak bisa memintarkan, memandaikan, hanya Allah yang berkenan memintarkan, memandaikan. Maka ada cara lain. Setelah panjenengan belajar ngaji, lalu berikutnya minta ke Allah, ya Allah, ajari kami ilmu. Ya man 'allamal insan ma lam ya'lam. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajari kami, ajari diri ini ilmu yang kami belum tahu, dan ilmu bisa mengantarkan selamat dunia akhirat. Setiap orang bisa seperti itu. Maka dahulu ada Ustadz Abu Sangkan itu nulis buku namanya Berguru Kepada Allah. Itu maksudnya bahwa ilmu itu akan didapat kalau seseorang itu ikhlas belajarnya, kalau seseorang itu benar-benar mengamalkan ilmunya. Selebihnya Allah yang akan ngajari kita, menjadikan ilmu itu manfaat. Nah, agama datang ini ilmu, Islam datang ini ilmu.
Itu nanti berkaitan dengan hidayah. Dengan hidayah. Jadi seseorang berada di dalam ilmu, bisa jadi dia menjadi jalan hidayah selamat, bisa jadi justru untuk orang pinter itu kadang minteri orang. Itu ilmu, tapi cara yang salah. Makanya mohon maaf, banyak orang di penjara, banyak orang korupsi, itu bukan orang bodoh dan bukan orang miskin, saudara. Orang yang sudah cukup berlebih, bahkan hartanya kaya, tapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, karena kepintarannya itu. Mencari celah bagaimana katanya bisa mengambil harta dengan cara tidak halal. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Orang beriman itu paham bahwa keburukan itu akan ditampakkan oleh Allah, kebatilan itu akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang benar, mana yang salah, yang benar akan dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau salah akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah hanya kepada Allah, bukan takut hanya kepada aparat. Kalau takutnya hanya kepada aparat, kalau ketika ada aparat dia bisa baik. Tapi kalau tidak ada aparat dia berbuat tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sesuai tema hari ini, tauhidullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu sangat berkaitan dengan diterimanya amal ibadah kita oleh Allah atau tidak. Sebab kita ingin kehidupan di dunia ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ini sebuah investasi yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Maunya begitu. Makanya kalau ada ungkapan sibuk-sibuklah di dalam kehidupan dunia ini, sibuk-sibuklah apa yang kau perbuat dalam kehidupan ini, dan pastikan apa yang kau sibukkan itu sesuatu yang mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang menyibukkan diri, tapi yang dia sibukkan itu ternyata, bahkan dia kumpulkan itu ternyata sesuatu yang dia tidak bawa ke akhirat. Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min malin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta kekayaan yang aku miliki, tetapi aku tidak menikmatinya, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi kita ini punya tabungan banyak, alhamdulillah. Kita tanya, berapa tabungannya? Banyak Pak Ustadz. Untuk apa kau simpan? Buat anak cucu. Alhamdulillah kalau punya anak cucunya soleh solehah. Kalau anak cucunya tidak soleh solehah, harta yang kita tinggalkan jadi rebutan anak cucu keturunan kita, jadi rebutan mereka ahli waris kita. Tidak jarang mereka saling dengki, saling membunuh. Itu yang pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada harta yang aku miliki, tetapi aku tidak menikmatinya, tapi aku harus mempertanggungjawabkannya dengan cara yang berat di hadapanmu. Mudah-mudahan apapun yang kita miliki ini investasi akhirat semua gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beberapa kaidah ada bahwa syarat diterima amal itu, kalau ada ayat Al-Quran itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, falyamal amalan salihan wala
yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat akhir surat Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Para jemaah, kita ini berdoa bukan hanya meminta surga, tapi berdoa untuk berjumpa dengan pemilik surga. Ya, as'aluka jannah wa ridhaka min sakhatika wan nar. Kita minta dimasukkan ke dalam surga Allah. Ridha sebenarnya di situ maknanya juga berjumpa dengan pemilik surga. Dan kita minta berlindung kepada Allah dari keburukan api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dua hal yang menjadikan syarat amal itu makbul, diterima oleh Allah. Yang pertama, amalan yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut dengan amal ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang disebutnya ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnah Rasulullah, menjiplak amalan Rasul, memfotokopi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu seorang sahabat Nabi yang cara hidupnya menjiplak Rasulullah. Bukan hanya untuk urusan ibadah, urusan yang bersifat pribadi lebih ditiru. Itu Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya dengan ikhlas, dengan hub. Salah satu di antara dasar orang bisa ikhlas itu karena ada cinta. Di sekarang ini kan kalau generasi kita, remaja kita, hub atau cintanya kan jiplak budaya-budaya yang bukan budaya kita, malah cara berpakaian, cara rambutnya, cara gaya bicaranya, itu jiplak justru orang-orang yang lalai kepada Allah. Nah, Abdullah bin Umar itu menjiplak apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam riwayat itu, ketika perjalanan Abdullah bin Umar dengan para sahabat, jadi di perjalanan itu Abdullah bin Umar berkata, "Pak, sahabatku berhenti sebentar di sini." "Ada apa ya Abdullah?" "Saya mau ke sana." "Ngapain?" "Mau buang hajat." "Loh, memangnya pengen?" "Enggak." "Kenapa kau lakukan?" "Dulu ketika aku perjalanan bersama Rasulullah, di jalur ini, di sini Rasulullah berhenti dan minta kami untuk berhenti. Lalu Nabi ke sana buang hajat, maka aku pun menirunya." Subhanallah, urusan yang bersifat pribadi ditiru, apalagi urusan yang bersifatnya ibadah. Kenapa itu dilakukan? Cinta. Makanya kita kalau cinta itu jiplak gaya rambutnya, gaya pakaiannya. Kenapa? Karena ada cinta dengan apa yang dia cinta. Figurnya siapa? Maka orang tua harus paham siapa yang difigurkan oleh anak-anaknya. Tidak ada figur yang paling baik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, makna ikhlas itu adalah di dalam kitab Madarijus Salikin, al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala muzazian siwahu. Tidak mencari yang melihat atas amalmu selain Allah.
dan tidak mencari yang memberikan ganjaran balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu suatu amalan, kita melakukan amal baik itu hanya dilihat oleh Allah saja. Ada orang, tidak ada orang, tetap baik. Ada yang muji, nggak ada yang muji, tetap baik. Kita ini kan susah di situ, Pak. Panjenengan dalam sebuah tim, baiklah dalam kepengurusan takmir, dalam keorganisasian kemasyarakatan, atau dalam kelompok dakwah atau apa sekalipun, lalu kita melakukan sesuatu yang baik, tidak mendapatkan apresiasi saja dari temannya, kecewa. Kalau melihat dari pemaknaan ini, dia belum ikhlas. Jadi ikhlas itu sesuatu yang dilakukan, yang dia lakukan hanya ingin dilihat Allah saja. Itu makanya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode dakwah Nabi itu kan ada dua. Pertama, periode di bawah 25 tahun, itu Nabi dakwahnya secara sir, sembunyi-sembunyi. Nabi periodenya periode Gua Hira, berhalwa, periode menyendiri supaya hadir dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah. Lalu periode berikut ketika fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Jadi Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi harus keluar dari Gua Hira. Para jemaah, maka metode dakwah itu ada, kita harus secara menyendiri. Kalau ada orang ini terganggu. Tapi ada periode bersendiri. Walaupun ramai, dia masih ketemu Allah. Itu yang kadang-kadang kita iso khusyuk, ka iso ruwame ngene. Kenapa? Karena dia masih menggunakan metode yang pertama. Dia baru bisa tenang ketemu Allah, tenang ibadah kalau sendirian di kamar yang sepi, yang hening, yang gelap, sendirian, zikir, sholat, lalu ketemu Allah, nikmat. Itu metode menyendiri, dilakukan Nabi ketika di Gua Hira. Lalu metode kedua, bersendiri. Nabi harus keluar berjumpa orang banyak, mendapat gangguan, ancaman yang besar, tapi Nabi tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah, jadi ikhlas itu sesuatu amalan yang tidak mencari penilaian atau dilihat oleh orang, oleh makhluk, dan tidak ingin mencari balasan kecuali hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri ikhlas yang lain, khaufuhum fil amal. Yang pertama, khawatir terhadap amal yang dikerjakan. Khawatir terhadap amal yang dikerjakan. Jadi ikhlas itu selalu kalau dia punya amal, ya Allah, moga-moga diterima ya Allah, moga-moga kabul ya Allah. Benar, Allah Maha mengabulkan, yes. Allah Maha membalas, yes. Tapi untuk diri sendiri tetap ada khaufuhum fil amal. Kita khawatir, jangan-jangan apa yang saya kerjakan ini tidak sampai kepada Allah. Itu orang yang ikhlas itu selalu begitu. Sehingga dia tidak ingin amalan yang dilakukan itu disebut-sebut, diceritakan. Beda konteksnya kalau orang lain yang menceritakannya. Kalau orang lain menceritakan, dia punya tantangan, bagaimana bisa untuk rendah hati. Tapi kalau ketika dia menceritakan kebaikan-kebaikannya, ini rentan. Walaupun tidak mesti orang yang menceritakan kebaikan itu tidak mesti langsung dikatakan oh ria, oh
takabur dan sebagainya. Tidak mesti juga. Itulah yang kita katakan agama itu untuk diri. Agama itu untuk mencerahkan diri, untuk membenahi diri, bukan untuk membenarkan diri. Ngaji itu proses untuk membenahi diri, bukan untuk membenarkan diri. Kalau ngaji dengan prosesnya membenarkan diri, itu keluar ngaji, tunjuk-tunjuk. Oh salah, oh keliru, oh ini. Padahal kita tidak tahu khaufuhum bil amal. Apakah kita punya amal itu sudah nyampe ke Allah? Itu orang ikhlas begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ada amal gerak dan ada amal diam. Sama-sama beramal. Panjenengan bergerak ke masjid, ke tempat pengajian, itu amal. Selama niatnya ikhlas karena Allah, amal karena Allah, insya Allah jadi amal soleh. Tapi ada amal diam. Contohnya apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, buktikan kalau bicara yang baik. Bicara baik itu kan biasanya kalau hatinya lapang, kalau hatinya senang, bisa baik, matur nuwun apik. Tapi kalau hatinya lagi sumpuk, tidak baik, bisa jadi dia berkataannya tidak baik. Auliyasmut, daripada engkau bicara yang kau keluarkan dari lisanmu itu tidak baik, lebih baik diam. Diam itu amal, saudara. Jangan dikira orang diam gak punya amal. Orang diam tapi niatnya karena Allah. Daripada saya berbuat jahat, daripada saya keluar sama teman-teman malam minggu lalu berbuat yang tidak-tidak, saya enak diam saja deh, gak kemana-mana di rumah, supaya terhindar dari maksiat. Misalkan dia diniatkan begitu, itu amal. Itu amal. Jadi ada amal diam, tidak gerak, ada amal gerak. Karena memang fisiknya tidak gerak, tapi hati gerak. Dalam kajian amal soleh itu yang disebut dengan amal itu apa? Amal itu adalah gerak badan atau gerak hati. Badan kita bergerak, itu amal. Hati kita bergerak, itu amal. Tergantung amal apa yang dibuat, amal soleh atau amal toleh, amal benar apa amal salah. Itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali engkau lakukannya dengan amal soleh, yaitu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang menjadi sandaran orang bisa ikhlas? Salatnya jadi api, zikirnya jadi istiqomah, dengan hartanya menjadi dermawan, tidak pelit, ketemu orang serasa saudara kandung. Insyaallah. Jemaah, kalau kita paham bahwa setiap mukmin itu saling mendoakan, ketemu orang mukmin, kenal gak kenal adalah saudara, maka pandangan wajahnya itu yang menyejukkan. Insyaallah. Bukankah kita selalu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
kaya. Kaya dengan harta dia berbagi, kaya dengan ilmu dia berbagi, dengan doa pun tidak pelit. Doa bukan hanya ya Allah ampuni dosaku, pelit. Doa yang kaya itu loh. Ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa saudaraku, ampuni jamaah Masjid Al-Hikmah, ampuni Allah. Tengok tetangga yang mungkin susah, ya Allah tetanggaku sebelah kelihatannya susah, mudah-mudahan kalau ada masalah Kau keluarkan ya Allah jalan masalahnya, urusan rezeki mudahkan rezekinya ya Allah. Itu orang kaya, doanya saja tidak pelit. Insyaallah. Apa seseorang kok bisa begitu tuh kenapa? Pertama, mahabbatullah, dia punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang mengatakan aku mencintai Allah, kata Nabi, ikuti aku. Fattabi'uni. Engkau cinta kepada Allah dengan lisanmu, ikuti bagaimana cara mencintai Allah, ikuti aku. Fattabi'uni. Jadi kita tidak bisa bagaimana cara mencintai Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah. Dan siapa yang mengikuti Rasulullah, cara mencinta kepada Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai mereka, akan mencintai kalian semua, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim. Allah tegaskan, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Itu mahabbatullah. Yang kedua, syukur. Orang yang bisa ikhlas itu karena banyak syukurnya kepada Allah. Jadi kita ini dijadikan manusia bersyukur loh, dibandingkan diciptakan Allah jadi makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita dijadikan makhluk berupa manusia ini, diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ketemu syukur itu, Pak, Bu, insya Allah dia dalam melakukan amalnya ikhlas. Bersyukur itu kan ungkapan terima kasih bahasa kita. Kalau dalam kehidupan kita, ya bersyukur itu prakteknya, kalau urusan akhirat lihatnya ke atas, urusan dunia lihatnya ke bawah. Urusan dunia jangan lihat ke atas, lihat orang yang lebih dari kita, nggak akan syukur. Oh dia kok ngene wae, nggak berubah, kayak tombol loh, masya Allah cepet sekali, nggak akan syukur. Apa yang panjenengan miliki hari ini, lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Alhamdulillah ya Allah. Padahal kalau kita pikir kita jadi seperti ini, apakah betul-betul karena permintaan kita kepada Allah? Enggak. Kita tidak minta hidup, bisa hidup hari ini. Ada yang kemarin sore malam minta, ya Allah tolong nanti bangunkan, hidupkan lagi ya Allah. Tidak ada minta begitu. Tidak ada, tahu-tahu masih hidup. Bersyukur kepada Allah. Allah tahu yang kita butuhkan. Allah memberi apa yang kita butuhkan, tidak memberi sesuai yang kita minta. Kalau Allah memberi sesuai yang kita minta, sudah lama kita mati. Iya Pak, Bu. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Masya Allah. Urusan dunia lihat ke bawah agar muncul syukurnya kepada Allah. Matur ya Allah. Sampai orang itu mengeluh datang ke masjid, kan begitu dalam riwayat di hadis itu, mau curhat ke Allah dengan pakaian yang baik, dengan sendal yang baik. Begitu nyampe masjid, ada orang buntung kakinya dua-duanya, sujud ke Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Kan kena prank itu. Saya mau ngadu ke Allah dengan kehidupan saya kok begini. Lihat orang
yang tidak punya kaki bersyukur ke Allah. Masya Allah. Berarti orang yang seperti itu masih melihat nikmat Allah yang lain. Masya Allah. Jadi bersyukur kita bisa ke masjid, bisa sholat, bisa ibadah. Bersyukur ke Allah. Urusan akhirat lihat ke atas. Ada orang susah masih bisa berbagi. Ada orang susah, Masya Allah, di tempat sampah dia gelar sejadah sholat. Kenapa yang di kantor-kantor megah itu tidak sholat? Itu ungkapan syukur. Jadi bersyukur kepada Allah itu landasan seorang itu menjadi ikhlas. Yang ketiga, jangan banyak protes atas ketentuan Allah. Kok semene rezeki gue? Ya Allah, rezeki didatangkan oleh Allah tidak akan salah alamat. Maka orang mukmin iman kepada Allah agar kita bisa ikhlas, sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku dengar dan aku taat apa yang menjadi ketentuanmu kepadaku. Orang akan ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kan begini Pak, kita tidak bisa melihat Allah dalam kehidupan, tapi Allah tampakkan kehidupan di depan mata. Kita protes bukan protes ke Allah, protes kenyataan hidup. Sudah hati-hati, ternyata kepleset juga misalkan gitu ya. Ya Allah. Ada istilah kalau hakim itu kita jalan sudah hati-hati, kenapa bola nyentuh kepala saya, lapangan masih luas. Orang nendang bola loh kena kepala, loh lapangan masih luas, kenapa yang dipilih sini? Kalau kita tidak sami'na wa ata'na, ngerutu Pak, marah Pak. Wah, marah Pak, tidak bersyukur. Alhamdulillah kena kepala, tidak kena dada, kena jantung. Alhamdulillah cuma benjol, tidak sampai saya terjatuh mati misalkan. Masih ada alasan. Sami'na wa ata'na. Kalau bukan Allah yang berkehendak, ya tidak akan terjadi. Karena Allah punya mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu makanya ikhlas itu juga sami'na wa ata'na, ini kan derita Pak. Yo enak sami'na wa ata'na, aku terima, aku dengar, aku taat. Ne pas uripe enak. Itu susah. Kita ini kan tidak bisa milih punya orang tua dulu. Insya Allah. Saya terlahir dari orang tua yang lapar, saya terlahir dari orang tua yang susah tidur malam, gitu kan? Ya karena harus kerja keras, kerja dunianya siang hari dia puasa, kerja malam hari harus sentuh pintu langit. Ya Allah, hari ini kami para orang tua rela hidup susah ya Allah, tapi aku tak ingin anak turunanku susah seperti ini. Itu kan mulia sekali doa orang tua gitu itu. Sabar. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ Surat Ar-Ra'd ayat 22. Orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah, lalu mereka tetap mendirikan sholat walaupun sibuk. Mereka bisa menafkahkan rezeki walaupun sedang susah, karena dia punya sabar. Ya Allah ya Rabbana, itu orang bisa ikhlas karena dia menerima apapun yang ditentukan oleh Allah.
Yang ketiga, yang kelima berikutnya, khauf, yang tadi di awal, khauf, kekhawatiran amalnya itu tidak sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ada penggagal-penggagal. Ikhlas itu berarti orang yang terbebas dari sifat yang tercemari oleh kesyirikan-kesyirikan. Apa itu? Riya. Riya, pamer. Riya, pamer itu yang tahu diri sendiri, Pak. Kita nggak bisa nilai orang loh ya. Jadi ada orang berbagi di pertigaan sembako, Allah pamer. Bukan begitu. Itu urusan dia dengan Allah. Dia sudah punya amal soleh. Harusnya kita berpikir, kok iso yo, wong pagi-pagi sembako. Kapan aku iso seperti dia? Itu yang kita tiru. Bukan dengan hati yang buruk. Allah paling pamer. Bukan. Pamer itu untuk menilai diri sendiri. Kalau saya berbuat amal, ini pamer enggak ya? Karena amal itu boleh ditampakkan loh. Bukan hanya disembunyikan. Orang menyembunyikan itu bisa juga pamer dengan cara sing bener itu amal ngene, enggak usah dilihatkan orang. Itu juga pamer, Pak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau mendapatkan nikmat dari Allah, maka tampakkan nikmat itu. Sugih kok pelit, tampakkan, jangan pelit. Supaya engkau tahu bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara syukurmu kepada Allah. Itu. Sum'ah. Sum'ah itu senang dipuji. Jadi kalau dia dapat pujian itu tambah tempem gitu ya. Masyaallah. Itu sum'ah. Senang kalau dipuji orang itu. Dan itu mesti sebaliknya. Jadi kalau orang dipuji senang, berarti tidak ikhlas yang dikerjakan. Itu akan kebalikannya. Kalau tidak ada orang yang memuji, senep deh, susah dia, marah. Itu tanda tidak ikhlas. Maka orang ikhlas itu dipuji nggak ngaruh, tidak dipuji pun tidak ngaruh. Itu susah, Pak. Itu butuh latihan. Maka sering-sering sampean berbagi ngasih dan dengarkan ada orang muji atau tidak, sampean seneng gitu loh. Dipuji nggak dipuji tetap seneng. Bukan seneng ketika dipuji, seneng nggak dipuji, berarti nggak ikhlas. Syukur-syukur kapan ada orang nyacat amal saya, itu dicari. Jadi nyari orang yang nyacat amal. Oh, paling gak ikhlas tetap dia amal. Oh, paling gak ikhlas tetap dia amal. Terus no kabeh nyacat terus no. Ya seneng deh. Sebab dia paham orang yang nyacat orang berarti keburukan orang itu diambil oleh orang yang nyacat. Jadi tidak marah kalau dicatat orang. Alhamdulillah terus tak bayari pisan. Karena sampean telah ngambil keburukan amal saya. Masya Allah. Kan gitu. Yang ketiga ujub, bangga, tepuk dada. Oh, kalau nggak sayang bantu udah mati dia. Nggak jalan ya. Kalau nggak sayang bantu nggak jalan dakwah itu. Tepuk dada. Tapi kalau ngomong gitu di hadapan orang kaya dengan tujuan dakwah, ayo melo opo, misalkan gitu ya, itu boleh ngajak tujuannya. Tapi tidak ada semata-mata nenggak aku nggak jalan. Nah, itu berarti ada dalam dirinya itu ujub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu landasan ikhlas. Yang kedua, landasan amal diterima oleh Allah itu kalau kita ikhlas. Terakhir, ini 10 menit lagi menjelang syuruk. Ittiba Rasul. Jadi ikhlas tidak cukup, tapi harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tegaskan di sini, bukan hanya contoh. Sebab ada sunnah yang bukan contoh.
Kan sunnah itu ada 4. Kalau kita dulu mulai dari sekolahan itu belajar, ada sunnah qauliyah, dawuh-dawuh Nabi, perkataan-perkataan Nabi, apa yang disabdakan Nabi, itu qauliyah. Bahkan Nabi mengatakan, Nabi tidak mengamalkan. Nabi itu, coba cari riwayat, apakah Nabi puasa Daud? Enggak. Nabi puasanya Senin Kemis. Tapi Nabi melegitimasi puasa Daud. Terbaik. Apakah Nabi puasa tanggal 9 Muharram? Tidak. Tidak. Tapi Nabi Daud, jika tahun depan masih diberikan panjang umur, aku akan puasa mulai tanggal 9 bulan Muharram. Nabi tidak ngerjakan, tidak nyontohi, cuma Nabi Daud. Itu namanya qauliyah. Yang kedua fi'liyah. Nah, ini contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nah, di sini ini berkembang, Pak. Jadi memang Islam datang dari waktu ke waktu. Bahkan Islam datang pada zamannya ketika Nabi masih ada. Interpretasi tentang agama itu sudah ada. Sahabat di Kuba, ada imam rawatib di Kuba. Itu kalau sholat 5 waktu, terutama yang jahar, maghrib, isya, subuh, iku mari waladhdallin amin, qul huwallahu ahad Allahu samad. Terus ditambah surat yang lain. Rakaat pertama, rakaat kedua waladhdallin amin, qul huwallahu ahad Allahu samad. Ditambah surat yang lain. Terus begitu. Padahal Nabi tidak melakukan itu. Sehingga jamaah di Kuba itu, di Madinah itu protes. Lalu mereka tidak bisa menurunkan imam ini. Kamu gak usah imam lagi, gak berani. Kenapa? Tidak ada orang yang fasih, yang paling fasih di dalam baca Al-Quran kecuali si imam ini. Saat Nabi datang ke Madinah, ke Nabawi, maka orang-orang yang di Kuba ini datang melaporkan, menyampaikan, mengadukan kepada Rasulullah. Lalu Nabi datang dan Nabi tidak menghakimi. Nabi bertanya. Ini yang disebut dengan tabayun, Pak. Kita yang suka melupakan tabayun, apalagi dunia medsos. Dunia medsos ini khawatir banyak hilang amal soleh. Kita suka nyacat orang, kita berdebat. Oh, orang tahu ketemu orangnya lah, gak kenal, itu gegeran. Nah, medsos sih, hati-hati lah. Itu memang gitu, hati-hati. Amal soleh bisa gugur semua itu di situ. Jadi Nabi itu klarifikasi, tabayun. Wahai imam, jamaah umat di sini telah sampai kepadaku, menceritakan tentang dirimu begini, begini, begini. Apakah benar? Benar ya Rasulullah. Gitu. Dan Nabi tidak menghakimi. Memangnya aku begitu? Kenapa kok seperti itu? Namanya tidak. Nabi tanya motivasi. Apa yang ingin kau lakukan dengan amalan itu? Apa motivasimu? Dia menjawab bahwa surat Al-Ikhlas itu ayatul Rahman, adalah sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Ana uhibbuk, aku mencintainya ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha dakhala jannah. Karena engkau mencintai ayat-ayat ini, menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada seperti itu, Pak. Wallahu a'lam, apakah itu akan berlangsung di zaman Nabi? Apakah setelah zaman Nabi pun akan masih ada? Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu fi'liyah. Karena waktunya hampir habis. Habis ya, 50. Oke lah. Takririyah yang ketiga. Persetujuan Nabi. Takririyah. Nabi tidak mengamalkan, tidak melakukan. Sahabat memperbuat, lalu Nabi melihatnya dan Nabi diam. Itu takrir. Contohnya apa? Sahabat dari Bani Qais
Ketika datang waktu subuh, sholat subuh dimulai. Ikut jamaah di belakang Rasulullah. Usai sholat subuh, lalu sahabatnya berdiri lagi sholat 2 rakaat. Lalu Nabi tanya, as-sholatani ma'an? Bukankah tadi sholat bersama aku? Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau tambah subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat? Ya Rasulullah, ketika aku masuk masjid, saya belum qobliyah subuh, sementara sudah qomat, maka aku langsung sholat subuh berjamaah. Yang aku kerjakan 2 rakaat setelah subuh ini adalah qobliyah subuh yang belum aku kerjakan. Fasakata Rasulullah, Nabi diam. Diamnya itu disebut takrir. Setuju. Nabi setuju. Jadi para jamaah yang biasa qobliyah subuh, lalu suatu saat mepet ke masjid, sudah dimulai sholat subuh, boleh habis sholat subuh lalu sholat 2 rakaat setelah zikir dulu minimal istighfar gitu kan, boleh. Bahkan bukan takririyah, dalam riwayat Abu Dawud itu Nabi masih menjawab fala izan, kalau begitu aku izinkan, boleh. Itu. Yang keempat, hamiyah, cita-cita Nabi. Cita-cita Nabi yang tadi itu puasa 9 Muharram, puasa Dawud, bukan Muharram. Jadi Nabi bercita-cita, hamiyah di antara contohnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urai tentang ittiba, tentu kembali kepada kajian keislaman yang luas. Tidak cukup hanya dalam waktu 1 atau 1 hari pun tidak cukup. Mudah-mudahan kajian ini memberi motivasi bagi kita bahwa amal ibadah diterima oleh Allah jika amalan itu mengikuti bagaimana Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, dilakukan semata-mata kecintaan kepada Allah atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu bukan berarti harus menghindar dari keramaian sehingga harus menyendiri, tapi ikhlas pun bisa berada di dalam keramaian, yaitu bersendiri. Ramai tapi ketemu dirinya dengan Allah, bahwa amal ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita ilmu manfaat. Amin. Cukup nggih? Alhamdulillahirabbil nggih, Bapak monggo. Nggih. Mohon maaf. Bagaimana kita istiqomah menjaga iman pada sasaran taufik? Mohon maaf. Iya. Iya, konsepnya sama aja. Jadi istiqomah itu karena kecintaan kepada Allah. Kondisinya adalah yazidu wa yanqus. Naik turun kita ini. Gitu, naik turun. Itu manusiawi. Jadi pasang surut lah, ada kalanya semangat, ada kalanya ditimpa kemalasan. Itu. Tapi memang yang disenangi, dicintai oleh Rasulullah itu amal itu Sedikit. istiqomah walaupun sedikit. Tidak perlu malam ini habis tahajud, libur sebulan, kan? Setahun, tidak. Yang penting 2 rakaat terus berkesinambungan, gitu kan? Seperti itu, Pak. Jadi memang konsepnya ya kembali ke minta tolong ke Allah, ingat Allah terus, itu. Nggih. Barakallahu lana wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepada atas nikmat-nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan, gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb kami, jadikanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah jalan hidup kami, baikkanlah jalan hidup anak-anak keturunan kami ya Allah,
Baikan pula nasibnya bangsa Indonesia. Amin, amin. Ya Rabb, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi ya Rabb rezeki kami, berkahi ya Allah saat perjumpaan denganmu, Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq. Wallahul wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.